Nama Miyabi seolah melekat di ingatan para pria Indonesia. Bukan tanpa alasan mengapa hal itu terjadi ya. Karena wanita bernama asli Maria Ozawa ini merupakan mantan bintang film Purnomo asal Jepang yang sangat terkenal. Karena hal itulah membuat nama Miyabi sangat familiar di benak para pria era 2000-an. Hanya laki-laki cupu yang tidak mengenal Miyabi. Menurut Wikipedia, nama aslinya adalah Maria Ozawa. Ia lahir di Jepang pada 8 Januari 1986. Lah, sepantaran sama nyonge. Miyabi dikenal karena profesinya, yaitu sebagai aktris film Purnomo asal Jepang, yang sering kita kenal JAV. Seperti halnya dua aktris cantik film berlendir lainnya, semacam Tina Yusuki dan Anna Ohura, Maria Ozawa juga berasal dari ras campuran atau biasa kita sebut blasteran. Ibunya orang Jepang dan ayahnya orang Kanada. Ozawa mendapatkan pengalaman unboxing pertamanya pada usia 13 tahun dan sudah menguasai 8 gaya bercocok tanam dari buku yang dibelinya sendiri, serta beberapa koleksi video pertanian milik saudara laki-lakinya. Tidak seperti kebanyakan aktris film burik lainnya, Ozawa tidak memiliki manajemen. Dia pertama kali diperkenalkan ke industri film burik oleh seorang teman yang bekerja sebagai aktris film burik juga. Ozawa pun tertarik dengan industri ini, kemudian mencari agensi. Hingga akhirnya dia mengajukan diri di Be Open Agency, lalu diwawancarai oleh perusahaan tersebut dan akhirnya diterima. Dan inilah agensi pertama Ozawa dan awal karirnya dimulai. Ozawa memulai karirnya dengan nama samaran Miyabi di situs Purnomo shiroutoteien.com. Dari sinilah nama julukan Miyabi muncul dan mulai dikenal. Perusahaan ini memproduksi foto dan video gonzo bergaya hardcore yang didistribusikan dalam format CDR dan DVD-R. Tidak lama kemudian, Ozawa bekerja sama dengan S1 No. 1 Style, sebuah perusahaan JAV yang khusus memproduksi film Purnomo hardcore ringan. Kalau kamu sering lihat kata bukake, nah kira-kira seperti itu. Dia memulai debut dengan nama aslinya Maria Ozawa pada Oktober 2005. Ozawa bercerita, dia sangat gugup saat syuting film burik pertamanya, sampai-sampai dia tidak berani melihat wajah lawan mainnya. Di perusahaan S1 No. 1 Style ini, video yang ia perankan secara teratur muncul setiap bulannya. Ozawa juga berpartisipasi dalam kontes JAV Open 2006, yaitu salah satu ajang kompetisi antar perusahaan studio JAV untuk menentukan studio mana yang paling laris dan memiliki pendapatan tertinggi. Video kompilasi berjudul Hyper Barely There Mosaic yang dibintangi oleh Maria Ozawa dan beberapa idola film Purnomo lainnya seperti Sora Aoi, Yua Aida, Yuma Asami, dan Rin Aoki menempati posisi pertama. Dan karena inilah level karir Ozawa semakin melesat. Hingga pada 2007, Maria Ozawa mengakhiri kontraknya dengan perusahaan S1 No. 1 Style dan kemudian membentuk grup arisan baru bersama Rin Suzuka, Rin Aoki, dan Reina Matsushima. Mereka kemudian collab dengan perusahaan Das Das alias Das
dan merilis beberapa video. Menjelang akhir tahun 2007, Ozawa menandatangani kontrak non-eksklusif dengan Attackers, sebuah studio film purnomo yang bertema pemerkosaan. Hingga beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juni 2008, dia pindah studio lagi ke studio baru, yaitu Ranmaru, tapi hanya sebentar. Dan di tahun ini pula, Maria Ozawa membuat beberapa variasi video yang makin berani, termasuk video jeruk minum jeruk pertamanya, bersama salah satu perusahaan film burik lain bernama Soft on Demand. Dan di akhir 2008, Maria Ozawa untuk pertama kalinya merilis video JAV yang sepenuhnya bebas burik alias tanpa sensor. Sekedar informasi, setiap video JAV sebenarnya diwajibkan untuk menyamarkan atau menyensor alat kelamin. Jadi, kalau kamu nemuin video yang tanpa sensor, itu karena ada campur tangan Yakuza, sebuah ormas preman terkuat di Jepang. Bahkan pemerintah Jepang pun tidak kuasa mengatasi hal ini. Selain membintangi film-film maksiat, ia juga muncul di beberapa film V-Cinema atau kita kenal sebagai film semi, lalu sebagai model majalah, dan sejumlah video iklan. Dia juga muncul di MTV Jepang dengan grup hip hop asal Yokohama dalam lagu Summertime in the DSG. Kalian bisa searching sendiri nanti ya. Dalam sebuah wawancara, Ozawa mengatakan bahwa minatnya pada industri film dewasa tetap tinggi. Bahkan, koleksi video di lemarinya hanya berisi film-film bercocok tanam yang mengundang hazard birahi. Ozawa mendapat kehidupan yang sangat layak dari industri ini. Tinggal di sebuah apartemen mewah dengan biaya sewa bulanan berkisar 25 juta rupiah, dengan penghasilan setidaknya 120 juta rupiah sebulan. Kalau setahun, hitung aja ya. Dia pernah berkata akan pensiun dari industri film kegelapan jika memang terpaksa. Maria Ozawa juga tidak menyarankan para perempuan untuk bekerja di industri film purnomo seperti dirinya. Keluarga dan teman-teman Ozawa sebenarnya sangat menentang dan tidak setuju dengan profesinya. Dan uniknya, Ozawa pernah membawa beberapa video hasil karyanya ke rumah orang tuanya. Tentu saja seisi rumah menolak mencak-mencak dan bahkan mengusirnya dari rumah. Asli ini kocak sih. Dengan kata lain, hubungan Ozawa dengan orang tuanya bisa dibilang tidak harmonis. Di penghujung Ramadan 2009, Ozawa dikabarkan akan datang ke Indonesia untuk menghadiri undangan dari sebuah studio film. Ozawa dijadwalkan akan membintangi film berjudul Menculik Miyabi yang disutradarai oleh Raditya Dika. Tetapi dengan terpaksa film tersebut harus dibatalkan karena adanya demo penolakan dari organisasi preman bersorban kala itu. Apalagi kalau bukan FPI, yang kini hanya tinggal nama karena sudah dilarang pemerintah karena radikal. Pada tahun 2015, Miyabi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia kegelapan alias industri usuk-usuk yang mulai ia geluti sejak 2005. Setelah pensiun, Maria Ozawa memutuskan untuk meninggalkan Jepang dan pindah ke Filipina. Maria Ozawa kini tinggal bersama kekasihnya yang bernama Jose Sarasola,
seorang koki dari Filipina. Maria Ozawa juga seorang YouTuber. Dalam postingan YouTube-nya, ia sering membagikan momen-momen bahagianya di Capiz, sebuah daerah di Filipina. Maria Ozawa dan pacarnya juga kerap terlihat menikmati tempat-tempat wisata di Capiz. Aku nggak tahu lur, ini kekasihnya atau suaminya, aku nggak tahu ya. Kalian silahkan googling aja sendiri. Miyabi memilih untuk menjadi pengusaha di Filipina. Dia mendirikan beberapa hotel dan bar bersama rekan-rekannya. Ia juga masih tampil di sejumlah acara TV dan sesi pemotretan. Nah, pertanyaannya, kenapa Miyabi tidak pernah main sama bule? Tulis di kolom komentar.